Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Melani dengan NPM 21411088 dengan mata kuliah Manajemen Strategi Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Lalu selanjutnya yaitu materi mengenai evaluasi sumber daya perusahaan, kapabilitas dan persaingan kompetitif perusahaan, yaitu SWOT dan rantai nilai. Lalu selanjutnya, apa itu kekuatan perusahaan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau bisa juga disingkat dengan SWOT. Yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan sumber daya dan dasar kompetensi perusahaan. Kekuatan sumber daya sebuah perusahaan merupakan aset yang kompetitif dan menentukan apakah daya saingnya di pasar akan kuat atau lemah mengecewakan. Sebuah perusahaan yang baik dengan kekuatan sumber daya yang kuat dan kompetensi inti biasanya memiliki cukup kekuatan kompetitif, terutama ketika tim manajemen terampil memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan ketidakefisienan kompetitif perusahaan. Kelemahan sumber daya atau competitive liability merupakan suatu kekurangan atau kondisi di mana ketidakberuntungan perusahaan di dalam pasar. Sebagai aturan, strategi yang menempatkan tuntutan berat pada daerah di mana perusahaan yang paling lemah. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi peluang pasar perusahaan. Peluang pasar merupakan faktor penting dalam menyusun strategi perusahaan. Oleh karena itu harus diidentifikasi secara cermat terkait di dalamnya potensi pertumbuhan dan potensi profit. Peluang pasar sangat relevan dengan pertumbuhan profitabilitas perusahaan karena dalam peluang itu perusahaan mempunyai potensi untuk membuktikan keunggulan daya saingnya, antara lain melalui kesesuaian yang tepat antara keuangan perusahaan dan kapabilitas sumber daya perusahaan. Lalu selanjutnya itu mengidentifikasi ancaman perusahaan, profitabilitas masa depan. Ancaman eksternal dapat menimbulkan tidak lebih dari tingkat moderat kesulitan, atau mereka mungkin begitu memaksakan membuat situasi perusahaan dan prospek cukup renggang. Pada kesempatan langka, guncangan pasar bisa melempar sebuah perusahaan menjadi krisis seketika dan bertarung untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya yaitu konsep rantai nilai. Semua dari berbagai kegiatan perusahaan melakukan penggabungan internal untuk membentuk rantai nilai. Hal itu dikarenakan niat yang mendasari kegiatan perusahaan adalah melakukan hal-hal yang pada akhirnya menciptakan nilai bagi pembeli. Sebuah rantai nilai perusahaan juga termasuk penyisian keuntungan karena termasuk bagian dari harga atau total biaya ditanggung oleh pembeli. Rantai nilai perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama yang menciptakan nilai pelanggan dan kegiatan dukungan terbaik. Lalu selanjutnya ada seberapa baik strategi perusahaan saat ini bekerja. Dalam evaluasi seberapa baik strategi perusahaan saat ini bekerja, cara terbaik untuk memulainya dengan memandang jelas apa yang diperlukan oleh strategi. Dua indikator terbaik untuk melihat seberapa baik strategi perusahaan saat ini bekerja adalah: 1. Apakah tercapai tujuan keuangan dan strategis yang ditetapkan, dan 2. Apakah perusahaan berada di atas rata-rata kinerja industrial. Pencapaian jangka pendek ungkap dalam meeting perusahaan target kinerja dan kelemahan dibandingkan dengan pesaing. Hal ini merupakan tanda-tanda peringatan bahwa perusahaan memiliki strategi yang lemah atau akibat dari buruknya eksekusi strategi atau keduanya. Baik, lalu selanjutnya apa sumber daya saing penting perusahaan dan kemampuannya. Analisis sumber daya dan kemampuan memberikan alat yang sangat kuat bagi manajer-manajer untuk menilai aset kompetitif perusahaan dan menentukan apa yang menjadi kebutuhan dasar perusahaan agar sukses di pasar.
Ada 2 langkah untuk melakukan analisis ini. Yang pertama, identifikasi sumber daya dan kemampuan perusahaan. Dengan demikian, para manajer memiliki ide yang lebih baik dalam membuat strategi kompetitif perusahaan. Kedua, langkah selanjutnya memeriksa sumber daya perusahaan, kemampuan lebih lanjut untuk memastikan aman dari semua itu yang paling bernilai kompetitif dan menentukan apakah daya yang terbaik yang dapat membantu perusahaan mencapai keuangan kompetitif berkelanjutan dari perusahaan pesaing. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.